1年に1度繁殖期の時だけ地上に現れる。そして互いに手足をばたつかせ、大きな音を鳴らしながら求愛ダンスを踊る。Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiozen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-6. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau monster raksasa yang kita kira mau hancurin kota, ternyata cuma mau cari pasangan itu. Yup, di episode ini Ultraman Omega bukan cuma bertarung, tapi juga jadi mak kombrang dadakan. Dan twistnya bikin kita mikir ulang sebelum ngejudge. Halo semuanya, kita akan bahas Ultraman Omega episode ke-6 yang berjudul Pencarian Kaiju. Episode ini campur aduk antara aksi, misteri, drama, ilmiah, dan pesan hangat soal alam. Kaiju kali ini nggak cuma unik, tapi juga bikin kita sadar kalau nggak semua ancaman itu jahat. Kaiju misterius muncul di pegunungan. Awalnya disangka mau bikin kekacauan, tapi Ayumu dan tim investigasi menemukan kalau perilaku kaiju bernama Gedrago ini terkait naluri kawin. Spesies ini biasanya tinggal di bawah tanah dan lemah terhadap cahaya, tapi jantan punya pelindung mata untuk aktif sementara di permukaan. Ultraman Omega dengan Regenus Armor sempat menghadang Gedrago yang menuju kota, tapi alih-alih membunuh, Omega mengembalikannya ke habitat asli karena musim kawinnya sangat langka. Ayumu pun kembali bersemangat meneliti kaiju dan melihat mereka sebagai bagian ekosistem, bukan sekedar ancaman. Di awal cerita, suasana misterius muncul ketika tim menemukan seekor kaiju mati di lokasi penggalian. Ayumu yang penasaran mengambil sampel liur dari makhluk itu, hingga penelusuran membawa mereka pada sebuah lubang besar yang diduga menjadi jalur keluar kaiju dari bawah tanah. Tak lama kemudian, ketegangan meningkat ketika kaiju lain muncul dan bergerak menuju kota. Dalam kekacauan itu, Ayumu, Yuta, dan Sorato tersesat di hutan, sampai akhirnya diselamatkan oleh Kose. Ya, gak diselamatkan amat sih, tapi ya Kose menemukan mereka. Penyelidikan mengungkap bahwa kaiju ini adalah Gedrago, spesies yang biasanya jinak dan jarang naik ke permukaan. Gedrago jantan memiliki pelindung mata, memungkinkan mereka bertahan sementara di permukaan yang terang. Ayumu dan tim menyadari bahwa perilaku Gedrago meniru tarian kawin hewan tertentu, terutama tikus tanah lah ya kan. Dan kehadiran betinanya di permukaan hanyalah kesalahpahaman karena suasana konstruksi menyerupai panggilan kawin. Konflik memuncak ketika Ultraman Omega dengan Regenus Armor menghadang Gedrago yang semakin mendekati kota. Namun setelah memahami motifnya, Omega memilih tidak menghancurkannya. Sebaliknya, ia mengarahkan Gedrago kembali ke sarangnya demi kelestarian spesies yang musim kawinnya sangat langka. Momen ini menegaskan bahwa kekuatan sejati tak selalu berarti mengalahkan lawan, melainkan melindungi yang tak berdaya. Yaitu untuk alur ceritanya, mungkin ya sedikitlah bisa dijelaskan karena pertarungan di sini sedikit dibikin komedi, tapi ya ngena banget lah ya saat Omega nge-slash pakai Regenus Armor lah, yang Omega diberitahu Ayumu lah, banyak deh ya. Itu untuk tambahan aja ya, kita langsung ke poin pentingnya, mari kita bahas. Muncul karena dorongan alami, bukan niat jahat. Ia bereaksi pada rangsangan lingkungan yang meniru panggilan kawin yang membuatnya muncul di permukaan meski beresiko. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk besar seperti kaiju pun dikendalikan oleh insting biologisnya. Episode ini mengingatkan kita bahwa memahami motif perilaku makhluk lain sangat penting sebelum mengambil tindakan. Omega akhirnya menahan diri untuk tidak menghancurkan Gedrago.
keputusan ini menekankan pentingnya empati dan menjaga kelestarian makhluk hidup. Melihat kaiju sebagai bagian dari ekosistem bukan semata ancaman, menjadi pesan utama yang ingin disampaikan di episode ini. Semangat meneliti kaiju, merasa pekerjaannya tidak membawa dampak berarti. Namun pengalamannya langsung melihat motif alami Ketrago membuka matanya. Ia mulai kembali memahami tujuan awalnya sebagai ilmuwan, menjembatani pengetahuan manusia dengan kelestarian alamnya. Perubahan sikap ini menjadi titik balik yang penting. Ayumu tidak lagi sekedar menganalisis dari jauh, tapi terlibat langsung untuk memastikan kaiju bisa hidup tanpa mengancam manusia. Semangatnya kembali membawa harapan bagi penelitian kaiju di masa depan. Omega di sini tidak bertindak gegabah ya. Ketika berhadapan dengan Ketrago, dia mengamati, memahami, lalu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Ayumu pastinya ya. Pendekatan ini membuatnya menjadi mediator antara manusia dan kaiju, bukan sekedar petarung. Keputusan Omega untuk mengembalikan Ketrago ke habitatnya menunjukkan bahwa pahlawan sejati bukan hanya tentang menang melawan musuh, tapi juga tentang melindungi yang lemah. Sikap diplomatis ini memberi warna baru pada konsep heroisme di series ini, di series Tokusatsu, khususnya Ultraman ya. Episode ini memadukan aksi, misteri, dan pesan moral. Ketrago adalah contoh bahwa kekuatan sejati datang dari pemahaman, bukan sekedar kekuatan fisik. Omega jadi pahlawan yang melindungi, sementara Ayumu belajar bahwa ilmu juga tentang menjembatani manusia dan makhluk lain. Ya, itu adalah kesimpulanku dari Ultraman Omega episode ke-6. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih fan-fan aja ya kalau ada episode seperti ini ke depannya. Buat selingan aja dan membuat agar tidak tegang-tegang melihat series ini ya. Itu temannya si Ayumu itu lucu banget ya. Dia bilang kalau dia tidak bisa tidur kalau tidak di kasur, tapi nyatanya dia bisa tidur sambil ngorok. Gimana coba? Ya itu untuk pendapatku aja ya. Kalau pendapat kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum.